Kisah Wali Songo. Sunan Derajat. Sunan Derajat nama kecilnya adalah Raden Kosim. Ia anak Sunan Ampel. Dengan demikian ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Diperkirakan Sunan Derajat yang bergelar Raden Syaifuddin ini lahir pada tahun 1470 M. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik, melalui laut. Ia kemudian terdampar di dusun Jelok pesisir Banjarwati atau Lamongan sekarang. Tapi setahun berikutnya Sunan Derajat berpindah 1 kilometer ke selatan dan mendirikan padepokan santri dalam Duwur, yang kini bernama Desa Derajat, Paciran Lamongan. Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Derajat mengambil cara ayahnya, langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Meskipun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasi cara berkesenian yang dilakukan Sunan Muria, terutama seni suluk. Maka ia mengubah sejumlah suluk. Di antaranya adalah suluk petuah, berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang bersahaja yang suka menolong. Di pondok pesantrennya, ia banyak memelihara anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Kisah perjalanan hidup Sunan Derajat. Alkisah. Raden Kasim menghabiskan masa kanak dan remajanya di kampung halamannya di Ampel Denta, Surabaya. Setelah dewasa, ia diperintahkan ayahnya, Sunan Ampel, untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Perjalanan ke Gresik ini merangkumkan sebuah cerita, yang kelak berkembang menjadi legenda. Syahdan. Berlayarlah Raden Kasim dari Surabaya, dengan menumpang biduk nelayan. Di tengah perjalanan, perahunya terseret badai, dan pecah dihantam ombak di daerah Lamongan, sebelah barat Gresik. Raden Kasim selamat dengan berpegangan pada dayung perahu. Kemudian, ia ditolong ikan cucut dan ikan talang, ada juga yang menyebut ikan cakalang. Dengan menunggang kedua ikan itu, Raden Kasim berhasil mendarat di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Menurut tarikh, peristiwa ini terjadi pada sekitar 1485 Masehi. Di sana, Raden Kasim disambut baik oleh tetua kampung bernama Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar.